Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammad wa ala alihi khairi khalqillahi wa man walahu. Amma ba'du, faya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Sadaqallahul azim. Pertama-tama yang paling utama, marilah kita panjatkan puji dan syukur yang mana Allah telah memberikan kita kesehatan dan kelapangan sehingga kita dapat berkumpul di musola kita ini. Kemudian salawat beserta salam tidak lupa pula kita sanjungkan, yaitu kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau telah memperjuangkan agama kita dari zaman dahulu hingga zaman sekarang, dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah yang kita rasakan pada saat sekarang ini. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, yang saya hormati bapak-bapak, ibu-ibu, jemaah sekalian, yang saya sayangi adik-adik sekalian. Adapun ini malam yang berbahagia, kita adalah memperingati hari Maulid Nabi, yaitu kelahiran Nabi. Itulah Maulid. Dan dalam kata-kata Maulid ini sekarang ada dua. Ada Maulid, ada Maulud. Apakah perbedaan di antara keduanya? Tentu ini jadi pertanyaan sebagai pelajaran untuk kita. Tahu Bu, Maulid sama Maulud apa bedanya? Maka inilah kita kaji pada malam ini, perbedaan Maulid sama Maulud. Bukan kita hanya sekedar memperingati Maulid Nabi. Nabi kita siapa deh? Nabi Muhammad. Ibunya Aminah. Ayahnya Abdullah. Lahir Nabi Muhammad di Makkah tahun gajah. Udah selesai, pulang. Kan udah siap acara kita, apalagi. Nah, nama ayahnya udah Abdullah. Nama ibunya Aminah. Dia lahir di Makkah pada tahun gajah, udah selesai, pulang, apalagi. Apakah itu yang kita peringati? Bukan sekedar itu yang kita bahas lagi, hanya mengenal namanya, siapa Nabi kita, siapa ibunya, siapa ayahnya, siapa kakeknya, siapa neneknya yang perempuan namanya, siapa sahabatnya. Jadi ada uswatun hasanah yang kita petik di Maulid Nabi ini.
ada kudwah yang kita petik, pelajaran yang kita ambil dalam maulid Nabi ini. Makanya jemaah itu berbeda-beda. Kalau bisa ada ustadznya, kalau bisa pandai ngelawak. Masalah isinya mau dapat dan tidak dapat nggak masalah. Yang penting ada lawaknya. Kalau nggak lawak nggak usah diundang lagi. Penting dia pandai ngelawak. Kalau mau ngelawak itu yang di film-film itu aja undang jadi penceramah. Jadi bahasnya pun tentang lawak aja, lawak, drama, ketawa, pulang selesai maulid, udah. Apa yang dipetik tadi pelajaran maulid tadi nggak tahu tak apa. Penting kami ketawa lah. Pokoknya lawak ustadznya. Bukan yang kita petik itunya, bukan lawaknya, bukan ininya. Pelajaran di maulid Nabi ini inilah kita petik. Apa pelajaran yang kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari kita, yang mana sifat-sifat Rasulullah itu yang kita petik. Pelajarannya kita petik, kita ambil hikmahnya. Mana yang baik, mana yang buruk, baik diambil, buruknya dibuang jauh-jauh. Di dalam uswatun hasanah, dalam kehidupan Nabi, itulah kita petik. Ya Bu, ya Pak, nah, beda. Sebagian jemaah itu beda. Kalau bisa ada lawaknya lah. Kan ya, kita petik pelajaran hari ini di maulid Nabi ini. Untuk apa kita peringati maulid Nabi ini? Supaya tahu kita tokoh yang mana agama dahulu yang memperjuangkan agama kita dari zaman dahulu hingga zaman sekarang, sehingga syiarnya Islam ini dari dahulu sampai sekarang syiar. Bayangkan begitu pesatnya mayoritas Islam terbesar di Indonesia ini adalah Islam. Inilah kita petik gimana dia perjuangan dakwahnya dulu, dari secara secara sembunyi, secara zahir, secara jelas-jelas dia berdakwah Rasulullah itu tanpa mengharapkan balasan dan imbalan. Seperti apa yang diterapkan dakwah itu? Seperti orang jamaah tabligh. Makanya kalau ada jemaah tabligh ini jangan diejek-ejek ya, jemaah kompor. Mau kita diejek-ejek? Itu bukan, itu dia meniru Rasulullah dulu berdakwah dia. Pindah dari masjid, ke musola, lihatlah mereka tuh. Tanpa mengharapkan balasan dan imbalan dia. Ya, diajaknya kita sholat. Datangnya dari rumah ke rumah. Ya. Itu tujuannya. Rasulullah seperti itulah dulu. Mengajak umat Islam ini. Untuk diajak. Ayo kita ke masjid katanya, ke musola. Nah itu tujuannya. Mungkin itu kita pelajari pada hari ini. Kemudian peristiwa maulid Nabi. Maulid adalah, kita bahas pada hari ini perbedaan maulid dengan maulud. Maulid adalah suatu tempat peristiwa yang terjadi. Itulah maulid. Sedangkan maulud adalah sosok yang dilahirkan. Siapa dia? Nabi Muhammad. Ya Bu? Nah itu perbedaan maulud sama maulid. Ini tanya orang nanti, tahu maulid? Tahu maulud? Apa? Tahu maulid? Nggak tahu. Pokoknya yang peringati, udah. Itu bukan. Itu adalah hari kelahiran. Mungkin ada yang kaum sebelah berpendapat maulid itu bid'ah. Tidak ada di masa Rasulullah. Mungkin ada, mungkin ya. Ada kaum-kaum itu yang di sini. Nah, biarlah mereka mendengarkan, biar kepanasan telinganya kan. Bid'ah maulid, neraka tempatnya. Sikit-sikit neraka. Memang neraka itu sikit. Seakan-akan neraka itu udah mereka kontrak nih. Kafir mereka. Makanya ini ada Islam ini, ada yang suka mengkafirkan umat Islam. Ada umat Islam ya mengislamkan orang kafir. Terbagi dua kita ini sekarang ini. Saya tidak mau sebut kaumnya kaum siapa. Inilah berkembang di negeri kita ini saat sekarang ini. Makanya hujah Ahlussunnah wal Jamaah ini harus kuat di negeri kita ini. Bid'ah
membuat perkara yang baru, bid'ah, sesat, neraka tempatnya. Andaikan maulid Nabi ini tidak kita buat, nanti anak kita tidak mengenal siapa itu tokoh agama pada dahulunya. Saya mau tanya nih, saya mau tes nih, adik-adik nih. Saya udah berapa kali tes, lain-lain jawabannya. Adik yang baju biru siapa idolanya? Siapa idolanya? Yang mana? Ya. Jubah hitam siapa idolanya? Yang adik jubah hitam, yang paling belakang. Siapa idolanya? Lambat. Adik yang sebenarnya gitu. Siapa itu? Siapa? Siapa lagi mana yang yes? Jadi isi. Tidak ada lagi yang ada yang beli muncul tapi itu siapa yang bola? Masa nggak ada? Nggak ada itu. Jangan, apa-apa. Sekarang kita ini kita berani memindahkan maulid ini sekarang. Siapa yang berani memindahkan? Betul-betul, silakan pindahkan. Mana ada dia? Apa lagi ada? Beribu usah. Ya. Enggak ada lagi ya. Mana? Jangan dulu. Mama jangan. Yang tiga di belakang. Siapa itu lagi? Nabi Muhammad. Ini baru jawaban yang mantap. Nabi Muhammad. Itu pun karena udah dibisik-bisikkan tadi. Tahu udah. Nabi Muhammad. Ya. Dari tahun ke tahun saya ngisi ceramah Maulid Nabi. Kami idola, kami pemain bola yang itu Ustaz. Kami yang artis apa itulah Ustaz. Pemain rock. Kami yang penyanyi dangdut itu Ustaz. Kami yang artis ini Ustaz, cantik orangnya, ganteng orangnya, namanya ini. Kami ini idola kami Ustaz. Yang pemain gitaris yang terbaik itu, pemain bola itu. Beginilah anak bangsa kita pada saat sekarang ini. Inilah mau kita hapuskan maulid Nabi ini. Hapuskan, tidak ada usah maulid lagi. Mungkin dia tidak mengenal siapa itu Nabi Muhammad, siapa Nabi Adam, siapa Nabi Idris, siapa Nabi Sulaiman, Nabi Daud, Nabi Yunus, Nabi Yahya, Nabi Isa, Nabi Musa, Nabi Zakaria. Dia tidak mengenal nanti siapa Nabi kita. Siapa ayahnya, siapa ibunya. Ini mau dihapuskan maulid Nabi, dibid'ahkan, dikafirkan. Nggak bisa. Sejarah asal-usulnya maulid Nabi ini adalah ketika Rasulullah dahulu masih hidup. Tidak diperingati. Dia masih hidup. Setelah dia wafat baru diperingati maulid Nabi ini supaya kita mengenang jasa dia. Itu tujuannya. Ibnu Hajar al-Asqalani menghafal 30.000 hadis lebih. Dia mengesahkan maulid Nabi. Ulama yang dahulu, ulama yang kaum tua, dia juga mengesahkan tentang maulid Nabi ini. Memperingati. Ini kita belajar dari YouTube. Sikit-sikit buka Google. Sikit-sikit buka referensi Google, internet. Nggak bisa. Itu bisa Yahudi yang ngarang. Kita ambil copy paste, ambil. Jangan. Bisa jadi Yahudi yang buat. Sikit-sikit tonton dari YouTube. Mana kita lebih percaya, ustadz dari laptop atau ustadz dari hafal hadis? Hilang matan, hilang sanad, hilang perawi.
Kalau nggak buka laptopnya nggak paham dia, harus dibuka laptopnya dulu. Karena ilmunya di dalam laptop, bukan di dalam dada, bukan di dalam otak dia. Mau kita ustaz seperti itu? Bid'ah katanya, kafir. Neraka kalian. Bukan. Makanya menerima referensi ini harus disaring dahulu. Siapa penerimanya? Di dalam kitab apa, di dalam hadis apa, jilid berapa, halaman berapa, mana kitabnya. Nggak boleh menerima hukum ini remang-remang, majhul, gantung. Kata ustadz itu begini, ustadznya siapa? Kata dia, katanya. Maka dalam hukum Islam tidak boleh ada kata itu. Kata dia pokoknya katanya lah, nyanya itu siapa? Nggak jelas. Maka harus jelas sumber referensi kita dalam kehidupan ini, masalah hukum Islam. Itulah kita bahas pada hari ini. Jangan anak kita lebih mengenal artis-artis, pemain bola, tapi lupa dia idolanya. Kecuali di Maulid Nabi itu salah. Joget-jogetan, dangdut-dangdutan, nah itu baru salah. Itu baru tidak benar. Mungkin ada yang mengarang-arang apa ini Maulid Nabi ini melarang, mungkin ada yang membiayai, kadang nggak tahu kita. Mungkin ada yang biayai. Wallahu alam lah. Kita tetap laksanakan ya masalah Maulid Nabi ini. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita kembali lagi ke permasalahan Maulid Nabi. Nabi Muhammad dalam kandungan dahulunya ayahnya tiada lagi, sudah wafat. Dikandung oleh Aminah, ibunya. Begitulah kita merasakan, bagaimana kita merasakan ketika kita lahir tidak pernah kita lihat wajah ayah kita. Renungkan dalam diri kita. Kita tidak pernah kita nampak wajahnya. Gimana sedihnya. Beliau wafat langsung, yaitu ayahnya. Dan ketika dia mengandung Nabi Muhammad, begitu cobaan yang bertubi-tubi dia rasakan. Kesedihan. Sementara ayahnya Abdullah tidak meninggalkan apapun. Tidak meninggalkan harta untuk Nabi Muhammad. Begitulah sedih dia. Bayangkan kita rasakan seperti itu. Gimana kita sedihnya? Kita kan udah mayan, ada peninggalan dari ayah kita, peninggalan dari orang tua kita, dari kakek kita, nenek kita, datuk kita. Begitu perjuangan Nabi Muhammad itu. Ketika Aminah bermimpi, dalam mimpinya maka ada nabi-nabi yang lain membisikkan kepada Aminah bahwa sebelum lahir Nabi Muhammad ini berilah namanya Muhammad. Siapakah dia? Nabi yang menjaga langit pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh. Yang mana kita peringati biasanya di hari Isra wal Mi'raj. Yang penjaga itu membisikkan. Nabi Adam dia bisikkan. Nabi Yahya dia bisikkan bahwa lahir nanti Muhammad namanya. Kemudian dibisikkan lagi Nabi Isa, Muhammad buat namanya. Kemudian Nabi Idris juga, Nabi Musa juga dibisikkan bahwa ketika lahir nanti Muhammad namanya. Dan terus Nabi yang lainnya. Kemudian diusulkan oleh kakeknya bahwa lahir nanti adalah Muhammad namanya. Kemudian dibantulah lahir dia, datang dua bidadari dari surga. Allah kirimkan membawa tilam, membawa minyak wangi sebagai bidatnya, yaitu Siti Asyah, bukan Siti Aisyah.
namanya Siti Asyah dan Siti Maryam, dua bidadari langsung dari surga menangani Aminah sebagai bidannya. Maka inilah peristiwanya. Maka setelah lahir Nabi Muhammad, keadaan telungkup. Apa pelajaran kita petik dari situ? Bahwa kita ini diperintahkan untuk sholat. Lahirnya dalam keadaan sujud telungkup ini. Begitu Nabi Muhammad itu. Kalau anak kita lahir gimana, Pak? Gimana lahirnya? Nah, itu rahasia masing-masing lah ya. Maka dijelaskan kitab Barzanji, tahu Bu? Mungkin ini ada ibu-ibu kajiannya nih ya. Dijelaskan dalam 3 bulan Nabi Muhammad itu sudah bisa berdiri. Kemudian 6 bulan sudah bisa berlari-lari. Kemudian 9 bulan Nabi Muhammad itu sudah bisa berbicara fasih seperti kita ini. Maka ini dijelaskan dalam kitab Barzanji. Itulah kelebihan Nabi Muhammad itu. Mukjizat dan kelebihannya begitulah dia diberikan oleh Allah. Setelah itu terus wafat ibunya juga. Gimana sedihnya tuh? Ibunya wafat, tinggallah sendiri. Maka diasuh oleh kakeknya. Siapa kakeknya adik-adik? Abdul Thalib. Diasuh oleh kakeknya. Setelah kakeknya juga wafat, tinggallah dia sendiri. Diasuh oleh paman. Ya, maka ini dijelaskan di dalam kitab Khulasaah Nurul Yakin jilid 1 pembahasannya. Masalah kisah Rasulullah dari lahirnya, kemudian dia mengembala kambing, kemudian dia menikah, kemudian dia menerima wahyu, kemudian dia berdakwah secara sembunyi, secara terang-terangan sampai perperangan, ya, perang Badar, perang Uhud, perang Konda, itu dijelaskan nanti di situ. Di dalam Tarikh Islam jilid 1 kitab Khulasaah Nurul Yakin, kemudian jilid 2, kemudian jilid 3, dan seterusnya ada kitabnya nanti Khulasaah Nurul Yakin. Biasanya ini dikaji oleh anak-anak pondok pesantren. Di atasnya ada nanti kitab kuning, Sirah Nabawiyah. Kalau di sekolah-sekolah yaitu SKI Sejarah Kebudayaan Islam. Pelajaran itu ya dipetik. Apa pelajaran-pelajaran yang kisah masa Rasulullah itu, sejarah-sejarah kebudayaan Islam. Maka begitulah perjuangan Nabi Muhammad itu. Andaikan kita seperti itu, gimanakah rasanya sedihnya Bu, Pak? Dia itu yatim, ayah meninggal, ibu meninggal, kakek meninggal. Inilah pelajaran untuk kita. Hilangkan kesedihan pada diri kita. Begitulah Nabi Muhammad perjuangannya dahulu, menjalani kehidupan, memperjuangkan agama ini. Bermacam cobaan, bertubi-tubi cobaan. Kemudian Nabi Muhammad adalah pengembala kambing. 12 tahun itu kerja dia, mencari upah. Begitulah perjuangan dia, numpang sama pamannya, diasuh oleh pamannya. Pamannya dalam keadaan miskin, tapi setelah itu Allah luaskan pintu rezeki dia, pamannya nih. Ya Bu, Pak, makanya kalau kita ada keponakan kita yatim, jangan dia apa-apa, dihardi-hardi. Banyak nih orang sekarang ini tidak suka sama keponakannya. Ada anak kakak kita tidak suka kita, dia itu udah yatim, pelihara. Nggak boleh kayak gitu. Maka ini kita pelajaran kita ambil.
Jangan kita telantarkan anak abang kita, anak adik kita. Anak sendiri pun nggak bisa diurusi, ngapain urus anak orang? Urus saja anak sendiri, jangan. Begitulah paman Nabi itu mengurus, padahal dia itu miskin. Allah luaskan pintu rezekinya. Begitulah kita memelihara anak yatim. Allah luaskan pintu rezeki kita. Dari Allah tidak disangka-sangka. Dari sana, dari sini. Maka itu perlunya memelihara anak yatim, anak saudara kita. Jangan kita bentak dan jangan kita hardik, caci maki. Ya, apalagi memahakan hak anak yatim. Tidak boleh. Ya, Dek. Ada kawan anak yatim? Ada? Nah, jangan caci lagi ya. Mau kali ini anak yatim nih yang Ustaz dapat nih. Kalau udah yatim, udah jelek, buruk lagi. Nggak boleh kayak gitu ya. Udah jelek, pesek, pendek, hitam lagi, nggak boleh. Ya, sayangi dia. Karena apa? Rasulullah juga yatim dahulunya. Nah, tidak boleh mencaci anak yatim. Ya. Setelah perjuangan Nabi Muhammad begitulah pada dahulunya dan terus dia mencari upah, mengembala kambing sampai dia menikah umur 25 tahun. Kemudian Khadijah umur 40 tahun pasangannya. Karena apa? Karena kepercayaan Rasulullah ini luar biasa. Apapun diberikan, dia ini sangat dipercaya. Maka itulah pentingnya kejujuran itu. Penting. Nah, kalau Rasulullah itu berdagang, dia ini barangnya bagus, ini kurang, ini sedang, yang ini harganya sekian, yang ini sedang harganya, yang ini bawah. Begitu dagangnya Rasulullah itu, jujurnya. Maka dapat untung. Kita koreksi pada hari ini kita dagang ada kita kayak gitu. Kita jual minyak aja macam-macam dicampur kan. Kapan mau bangkit kan? Adalah mafia apa yang langka sekarang ini? Mafia minyak goreng. Apakah begitu Rasulullah? Tidak. Contoh Rasulullah dalam berdagang gimana dalam hidupnya. Itulah kita petik, ambil hikmahnya. Oh, Rasulullah itu begini ya. Oh, Rasulullah ini begini. Suri tauladan kita contoh dia. Dalam kehidupannya gimana? Perbuatannya, perkataannya, itu kita contoh. Semua dalam Rasulullah itu kita contoh. Maka Khadijah menikah sama Rasulullah karena apa? Karena kejujurannya. Khadijah ini orang kaya. Maka Khadijah yang meminang dia langsung. Itulah masa sejarah ini kita bahas di dalam Maulid Nabi. Kemudian sejarah masa Rasulullah itu apa yang kita petik pelajarannya itu dia itu adalah uswatun hasanah. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Dijelaskan di dalam surat Al-Ahzab ayat 21. Sesungguhnya bagi Rasulullah itu adalah suri tauladan, membawa kebaikan, akhlak yang bagus. Rasulullah itu sifat Rasulullah itu adalah pemalu. Maka di dalam hadis dijelaskan al-haya'u minal iman. Malu itu sebagian dari iman. Ya. Ketika Rasulullah dulu berbicara sama sahabat, ya. Ya Rasulullah, betis itu nampak tuh, lututnya nampak. Astaghfirullahaladzim katanya.
langsung dia tutup cepat-cepat. Sampai seminggu dia takut, dia menegakkan mukanya gara-gara lututnya cuma nampak. Kalau kita ini bukan lagi, udah lebih dari situ, wawaknya lutut nampak, nggak malu lagi, betul nggak? Lebih sekarang, zaman sekarang ini. Apakah Rasulullah seperti itu? Sekarang ini nauzubillah, kalau kita keluar gimana? Orang tidak ada malu lagi. Udah Allah cap hati mereka dan pendengaran mereka, penglihatan mereka. Khatamallahu ala qulubihim, udah nggak ada malu lagi. Maka inilah kita hilangkan. Ambil sifat Rasulullah itu, yaitu dia pemalu. Ini sekarang ibu-ibu gak ada lagi rasa budaya malu, pakai celana jin, persis macam jin modelnya. Ya bu. Bapak juga begitu. Nah, mudah-mudahan di sini nggak ada. Di tempat saya tuh, sini mana ada? Mungkin soleh semua, soleh Amin. Keluar pakai celana katok, ya. Ngebut sana ngebut sini, perempuan tidak pakai jilbab, biar nampak rambutnya, keluarkanlah poninya biar nampak persis seperti kuda. Begitulah di era zaman sekarang. Apakah seperti itu di masa Rasulullah? Tidak. Gimana menghilangkan cara-cara kayak gitu? Celana ketat, baju ketat, nampak celengannya juga. Ini kalau aku sempat, malaikatku masukkan mercun dan celana itu, baru tahu dia. Hilangkan seperti itu ya bu. Nah, di sini nggak ada. Ceramahkan kepada anak kita, wahai anakku, kemari kau tahu nggak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan kamu pakai celana ketat lagi, celana jin. Sampaikan kepada anak kita, arahkan kepada anak-anak kita. Maka itulah Rasulullah itu menanamkan pada dirinya budaya malu. Ya, untuk mengikuti ajaran-ajaran Islam. Itu adalah tanda-tanda hari kiamat. Begitulah hilangnya di negeri kita ini budaya malu. Nggak ada rasa malu lagi. Pamer aurat, buka sana buka sini, biar nampak ini, biar nampak itu. Maka ini perlu kita tanamkan dalam diri kita, kepada anak kita. Kita didik anak kita sebaik mungkin. Di anak zaman sekarang ini, rambut dipirangkan persis seperti kena rondak rumput. Dibilang Belanda tanggung, dibilang orang Barat tanggung juga. Ini namanya sudah hilang rasa budaya malu dalam dirinya. Maka tanamkan budaya malu dalam diri kita. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian Rasulullah ini adalah apalagi ditanamkan dalam dirinya, yaitu sifat sabar. Tanamkan rasa sabar dalam diri kita. Gimana perjuangan dahulu Rasulullah itu sabar? Ambil pelajaran apa yang kita petik dari ceramah Maulid Nabi ini. Begitulah kesabaran Nabi Muhammad itu. Ketika dia keluar malam sampai jam 12 malam, tidak pernah dia membentak-bentak istrinya sampai menamparkan istrinya. Apa yang kita petik dari kesabaran Rasulullah itu? Rasulullah dulu pernah dia pulang malam.
ketika dia masuk ke rumahnya, Aisyah buka pintunya. Aisyah buka pintunya sampai diketuknya berapa kali pintu. Aisyah buka pintunya. Dia tidur di luar rumahnya, ambilnya surbannya, dia langsung tidur. Maka keluarlah Siti Aisyah. Ya Rasulullah, kenapa engkau tidur di sini ya Rasulullah? Maafkanlah aku. Tidak Aisyah, sesungguhnya kamu tadi malam itulah nikmat yang diberikan kepada kamu tidur tadi, sebagai nikmat yang kau rasakan. Tidak ya Rasulullah, maafkan saya Rasulullah. Nah ibu-ibu, bapak-bapak tes lah nanti malam tuh. Nah ya, bapak-bapak tes lah, keluar nanti tengah malam, pulang jam 2. 6 buka pintunya, 6 buka pintunya. Nah, bapak-bapak cari koran, tidur lah. Tes. Apa kata bapak-bapak nanti? Ya kenapa kamu tidur di sini wahai suamiku? Kepala otak kau tuh katanya. Paling bilangnya. Kau tuh tidur macam orang mati. Tampar kan nanti kau. Pijak-pijak nanti kau. Kau balikkan nanti kau ke mertuamu, baru tahu kau orang tuamu. Pasti gitu. Mudah-mudahan di sini enggak. Begitulah kesabaran Rasulullah itu menghadapi kehidupannya dalam suami dan istri. Maka dia itu barokah dalam hidupnya, yaitu sakinah, mawaddah, warahmah dalam hidupnya. Maka ada keberkahan dalam hidupnya. Kesabaran dia begitulah. Berapa kali dia berdakwah dicaci maki, difitnah, digunjing. Perjuangan Rasulullah itu, andaikan kita seperti itu gimana rasanya? Inilah perlu kita terapkan dalam masyarakat kita ini. Enggak pun dapat 100%, 80% jadilah 70% kesabaran Rasulullah itu. Ketika dia dilempari sampai berdarah-darah matanya, sampai dia cedera, apa kata malaikat? Ya Rasulullah, siapa yang mendengki kau, mencaci maki kau, menjolimi kau, gunung Uhudnya akan kutimpakan kepada mereka. Jangan, wahai malaikat. Mungkin mereka belum dapat petunjuk dari Allah. Mungkin mereka belum dapat hidayah dari Allah. Kita doakan mereka itu mendapat hidayah. Mampu kita seperti itu? Maka ini jangan ada sifat hasad dengki dalam diri kita. Sekarang kita baik pun kita belum tentu orang baik sama kita, apalagi kita jahat. Ya Bu, Pak, baik aja belum tentu. Nggak bisa tetangga di kompor gas kita kepanasan. Nggak bisa ke tetangga di kulkas kita dingin kegigilan. Nggak bisa tetangga beli AC kita yang menggigil juga. Akhirnya apa? Tidak ada kesabaran dalam rumah tangga itu. Berbagai macam cara didesak suami kita. Akhirnya apa? Suami didesak, akhirnya apa? Tertekanan batin. Relalah suami kita, yaitu korupsi, agen narkoba, bandar narkoba, apalagi nyuap, pungutan liar. Akibat apa? Desakan istri. Maka ini kita hilangkan dalam rumah tangga. Tiru seperti Rasulullah kesabarannya. Berapa dapat rezeki kita dapat, syukuri alhamdulillah. Hari ini dapat, syukur alhamdulillah.
Namun pada saat sekarang ini banyak menyimpang, ajaran rumah tangga tidak lagi seperti Rasulullah. Akhirnya apa? Menyimpang dari ajaran Islam. Ya Bu. Nah ibu-ibu kalau bawa rezeki suami itu tanya, dari mana ini kau dapat? Dari mana wahai suamiku? Ini berapa uang ini? Kemudian dari mana asalnya? Perlu tanya. Sebagai keberkahan dalam hidup kita rumah tangga. Seperti Rasulullah begitulah dia juga dulu. Ini nanti kan mudah-mudahan ini enggak terjadi di sini. Dapat nanti suami kita, nih saya dapat rezeki, nih dapat uang. Dari mana? Menang judi online. Astagfirullah. Coba sekali-kali berani Bu gitu. Makan itu uang itu dari judi online itu, makan. Biarlah hidup saya begini daripada makan uang judi-judi. Ini sekarang maraknya judi online sekarang ini. Nyari-nyari uang judi online. Ini kalau ini baru istri yang salah. Dari mana dapat uang ini bang? Menang tadi main judi online. Kok cuma sedikit kali? Ini baru istri yang salah. Teliti. Dari mana sumber yang didapatkan oleh suami kita? Sebagai keberkahan dalam hidup kita, gimana Rasulullah itu begitulah. Berapa yang harta kita dapat pada hari ini, begitu lesapnya, begitu hangusnya, begitu hilangnya. Karena disebabkan apa? Karena dari rezeki yang tidak berkah. Betul tidak? Pernah kita merasakan? Begitu datangnya harta, begitu lesapnya, begitu hangusnya, begitu hilangnya, begitu tidak ada manfaatnya. Suami dan istri selidiki dari mana asal ini, dari mana didapatkan, kemana digunakan. Ini perlu diteliti dalam hidup kita ini, supaya ada keberkahan dalam hidup kita. Apakah rezeki ini dari suap menyuap, sogok menyogok, korupsi, rampasan, pembegalan, pungutan liar, sengketa tanah? Perlu teliti dalam hidup kita ini. Harta dari mana kita dapatkan? Itulah di yaumil hisab nanti di mahkamah Allah. Kalau di mahkamah dunia ini masih bisa ditipu-tipu, masih bisa diapa-apa. Karena hukum ini bisa diapa? Kalau di mahkamah Allah tidak ada. Makanya orang kaya itu lambat prosesnya masuk surga Bu ya. Nah, makanya kita nggak boleh minder orang miskin ini. Saya udah miskin, hidup si batang kara, cuman inilah gimana saya nggak semangat ibadah. Tidak. Namun orang-orang yang kaya lebih lama prosesnya dahulu. Dari mana hartamu ini, dari mana rumahmu ini, kebunmu ini, semua akan diproses dalam kehidupan ini. Dan bisa menjerumuskan kita ke neraka, dan bisa memasukkan kita ke dalam surga dari harta yang kita dapat. Mungkin karena tidak kesabaran seperti Rasulullah, kerjakan berbagai macam yang lain. Karena desakan, rela suami memang menyimpan uang-uang yang tidak jelas, mencari uang-uang yang riba, uang-uang horor, tipuan. Itulah diberikan kepada pendidikan anak kita. Wajar nggak anak kita kadang hilang A, hilang B, hilang A dalam sekolah? Kenapa anakku bongak? Kenapa tidak ini? Mungkin kita perlu teliti. Karena tidak ada keberkahan rezeki yang kita dapat. Inilah perlu kita teliti dalam kehidupan ini. Keberkahan. Gimana seperti Rasulullah? Ikuti seperti dia. Sebagai kudwah kita, sebagai uswah kita, yaitu Rasulullah. Begitu harta yang kita kumpulkan pada hari ini, tidak pernah kita zakatkan, tidak pernah kita infakkan, tidak pernah kita sedekahkan, tidak pernah kita wakafkan. Maka
Maka begitu hilang, begitu hangusnya, timbul berbagai macam penyakit dalam diri kita. Sehingga jual harta sana, jual kebun, jual rumah, jual kendaraan, wafat kita, harta pun habis. Maka tidak ada keberkahan dalam hidup kita, tidak ada kesabaran seperti Rasulullah. Ambil kita petik pelajaran Rasulullah ini. Oh, begitulah kesabaran Rasulullah ini. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian dijelaskan di dalam surat Al-Qalam ayat 4, wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Artinya, sesungguhnya benar-benar budi pekerti bagi yang agung seperti Rasulullah itu. Itulah yang patut kita contoh. Budi pekerti dia itu patut kita tiru. Maka inilah dalam kehidupan kita ini, problem permasalahan dalam kehidupan kita ini, tirukan diri kita kepada Rasulullah. Oh, Rasulullah ini begitulah kesabaran dia, begitulah keagungan dia. Namun kita sedikit berprasangka kadang, Rasulullah itu ya Rasulullah, kita nggak seperti dia. Bukan begitu. Sebagai suri tauladan kita, uswatun hasanah kita, apapun permasalahan kehidupan kita itu, ya kita condong kepada Rasulullah. Sabar dalam menghadapi musibah. Gimana persahabatan mereka, menghargai saudara yang lain. Begitulah Rasulullah itu. Berapa kali dia dicaci maki, difitnah, dia sabar. Tidak ada rasa hasad dalam dirinya, dengki, balas dendam dalam dirinya. Itulah Rasulullah. Apalagi kita tiru di masa Rasulullah. Rasulullah berpolitik nggak? Berpolitik. Ini jangan kita prasangka nanti ngapain ikut politik. Politik itu kotor. Agama itu suci. Jangan kita berpolitik. Nggak boleh memperadukan antara hak dan batil katanya. Kan mau ini digerogoti kita ini, disempir-sempir. Berpolitik juga Rasulullah itu. Gimana taktik dalam berperang, gimana politik dalam berperang, ada semua. Berpolitik juga sesuai dengan ajaran Islam, yaitu politik Islam, yaitu siasah politik dalam Islam. Kalau umat Islam tidak ikut berpolitik, siapa nanti mengisi suara kita? Adakah umat Islam mengharamkan politik? Berani dia memisahkan politik dari agama? Pisahkan saja gula dari manisnya. Bisa pisahkan. Begitulah. Tetap kita ikut seperti Rasulullah. Gimana secara politik Rasulullah, begitu kita tiru juga. Cara kesabarannya, cara dia menghadapi hablum minallah, hablum minan nas, sosial dia, kita tiru juga seperti Rasulullah itu. Sosial dia gimana? Muamalah dia gimana? Di dalam masyarakat gimana? Maka kita tidak boleh menyalahkan ini, tidak boleh menyalahkan itu. Maka ini jangan terjadi di negeri kita ini. Seperti maulid tadi, mau ikut maulid silahkan, tidak ikut gak usah diganggu yang maulid. Mau ikut wirid silahkan, yang gak mau wirid ya udah. Rasulullah tidak ada mengajarkan seperti ini, mempecah belah umat, tidak ada. Namun kita apa permasalahkan di dalam wirid? Yang di situ ajaran Islam, sunnah Rasul, silaturahim, yang dibaca tahtim, tahlil,
pangkal Baqarah. Kecuali di dalam wirid itu dibaca erek-erek, primbon, itu tidak boleh. Maka ini adalah hablum minan nas Rasulullah, muamalah sosialnya adalah silaturahim. Jagalah persatuan dan kesatuan kita. Innamal mu'minuna ikhwatun. Sesungguhnya orang mukmin itu adalah bersaudara. Begitulah muamalah Rasulullah itu, ukhuwah Islamiyah dia, ukhuwah insaniyah juga. Terapkan dalam masyarakat kita. Gimana Rasulullah itu? Begitu kita pun. Ambil akhlak Rasulullah itu. Mana yang perlu diambil? Gimanakah perkataan dia, perbuatan dia, tingkah laku dia, kesabaran dia, semua kita ambil, kita petik pelajaran dari Rasulullah itu. Kita tanamkan budaya seperti dia itu. Gimana dia mendidik anaknya, gimana dia mendidik keluarganya, menghadapi masyarakatnya. Begitulah Rasulullah itu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka daripada pelajaran ini, apa kita petik lagi pelajarannya? Yaitu Rasulullah sebagai suri tauladan kita, sebagai uswatun hasanah kita. Kemudian apa dari intisari dari pembahasan Maulid Nabi ini adalah ambil pelajaran yang kita petik dalam Maulid Nabi ini, di mana kisah Rasulullah ini begitulah perjuangannya, pahitnya dalam berdakwah secara sembunyi, secara terang-terangan, sehingga siarnya lah Islam ini sampai ke seluruh penjuru dunia pada saat sekarang ini. Inilah perjuangan Rasulullah. Dia perjuangkan, pergi berjubah putih, pulang berjubah merah. Maksudnya dia berperang menegakkan kalimat thayyibah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dia perjuangkan agama kita ini sampai tumpah darah. Inilah siarnya pada saat sekarang ini. Dan di nabi-nabi yang lain, kenapa dijuluki Nabi Muhammad ini adalah Habibullah, kekasih Allah? Karena di nabi-nabi yang lain ketika keramat mereka itu angkuh dan sombong. Maka Rasulullah yang sanggup diuji oleh Allah karena kesabaran dia dibanding nabi-nabi yang lainnya. Mereka itu angkuh dan sombong, gagal menjadi Rasulullah. Yang lain memiliki mukjizat dan kelebihannya, nabi-nabi yang lain. Nabi Musa, apa mukjizatnya? Tahu adik-adik? Bisa membelah laut. Nah, gara tongkatnya. Akhirnya apa? Dia angkuh dan sombong. Hanya saya cuman bisa seperti ini. Siapa yang bisa yang lain? Akhirnya dia angkuh dan sombong. Gagal diangkat menjadi Habibullah, yaitu Nabi. Ya, dan dihitung dia itu Nabi, cuman nggak seperti Rasulullah. Sanggup diuji gara keramat dia angkuh. Nabi Ibrahim gitu juga, dibakar oleh Namrud, diikat, kemudian dibakar, hangus talinya cuman. Dia tuh sombong dan angkuh, hanya saya cuman sanggup dibakar. Ada yang lain yang berani seperti saya ini, gagal gara-gara keangkuhan dia. Nabi Sulaiman juga, hanya dia yang mampu berbicara sama binatang, berbicara sama burung, bisa. Karena keangkuhannya yang saya bisa seperti ini, gagal.
Nabi Isa, ikan dicincang-cincang, Bu, Pak, bisa disatukan kembali. Nah, yang mana bisa dihidup, yang mana kemudian cincangkan, pisah, bisa dihidupkan kembali, bisa dia satukan. Hanya saya cuma bisa seperti ini. Mana yang lain yang bisa, katanya. Gagal juga. Hanya Nabi Muhammad diuji. Dia tidak angkuh, sombong, takabur. Mukjizat dia bisa membelah bulan. Itulah kehebatan Rasulullah itu. Sanggup diuji kesabarannya. Ini kita ini enggak. Sikit-sikit mukjizat. Si Polat tadi itu kecelakaan dapat mukjizat dia. Tadi nenek-nenek jatuh dari ayunan, mukjizat selamat. Itu bukan mukjizat namanya. Yang mukjizat yang ada itu adalah Rasulullah yang memiliki mukjizat. Nabi Muhammad, Nabi yang lainnya, mereka yang dapat mukjizat dan kelebihan. Al-karomah sama mereka. Maka itulah sebagai uswah kita. Kembalikan kepada kesabaran kita. Rasulullah pernah gak menanamkan sifat seperti ini? Kembalikan dalam hati kita. Rasulullah begini gak sifatnya? Dalam bermasyarakat begini gak? Kembalikan seperti itu. Rasulullah pernah gak cari musuh? Kembalikan seperti itu. Oh, Rasulullah itu tidak pernah cari musuh. Rasulullah itu pernahkah membuat kegaduhan? Tidak pernah. Kembalikan kepada Rasulullah. Semua itu kita kembalikan seperti Rasulullah itu. Tata kerama dia, adab dia, sopan santun dia, kembalikan kita kepada Rasulullah. Itulah kita di hari Maulid Nabi ini yang kita bahas, yang kita kaji, apa ilmu materi yang kita ambil dari situ, yang kita terapkan dalam masyarakat, dalam keluarga kita, yaitu sifat-sifat Rasulullah, sifat-sifat yang terpuji pada Rasulullah, sifat dermawan, sifat rendah hati pada Rasulullah itu yang kita ambil. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Apalagi intisari dari yang pembahasan dari Maulid Nabi ini adalah menjalin hubungan sakinah, mawaddah, warahmah dalam keluarganya, sabar mereka. Mungkin itu saja pembahasan hari ini. Maulid Nabi ini, masalah materi yang kita bahas, yang kita peringati. Ambil yang baiknya, tinggalkan yang buruknya. Yang mana adapun perkataan yang benar datangnya dari Allah. Adapun perkataan yang salah datangnya dari saya. Undur mangkola wala tandur mangkola. Lihatlah perkataannya, jangan lihat siapa yang mengatakannya. Ambil pelajaran dari Maulid Nabi ini, kisah Nabi ini, kita terapkan dalam diri kita. Kita terapkan uswah kita, qudwah kita. Yumkin hada wa minni. Syukran, akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.